Aryo duduk terpaku di ruang tamu rumahnya, masih mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja menimpa hidupnya. Pernikahan dengan Saras terjadi tanpa kesadarannya, sesuatu yang ia sadari kemudian sebagai akibat dari obat yang diberikan oleh Dita. Pikirannya terus bergulat dengan berbagai emosi, marah, kecewa, dan bingung. Ia merasa seperti pion dalam permainan yang tak ia pahami. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, Dita datang dengan santai, membawa saran yang mengejutkan. Dita menyarankan bahwa jika Aryo masih ingin mendapatkan hati Saleha, ia harus melakukan sesuatu yang drastis dan tanpa ragu. Saran itu membuat Aryo berpikir keras. Setelah obrolan panjang, ia mulai memahami maksud Dita. Dengan kepala dingin, Aryo menyusun rencana yang ia pikir bisa menyelesaikan masalahnya. Tanpa banyak pertimbangan, ia mendekati Saras dan mengajaknya untuk melakukan negosiasi dengan Nando dan Saleha. Ia mengajukan usulan yang mengejutkan. Ia akan menceraikan Saras jika Saleha bersedia menjadi istri sebagai gantinya. Langkah ini bukan hanya tak masuk akal, tetapi juga memicu kemarahan besar dari semua pihak yang terlibat. Nando yang mendengar usulan tersebut langsung merasa harga dirinya dan keluarganya diinjak-injak. Nando dengan wajah memerah penuh amarah langsung mendekat dan menarik kerah baju Aryo. Baginya tindakan Aryo sudah melewati batas. Ia menuduh Aryo menyalahgunakan situasi, terutama setelah membantu pengobatan ayah Saras yang sakit. Nando dengan tegas mengatakan bahwa ia akan mengganti seluruh biaya pengobatan tersebut agar Saras bebas dari hutang budi kepada Aryo. Ia tak akan membiarkan Aryo mempermainkan hidup orang lain hanya karena merasa berkuasa. Di sisi lain, Saleha yang mendengar rencana tersebut pun kehilangan kesabaran. Dengan penuh amarah, ia memarahi Aryo atas sikapnya yang tak masuk akal dan egois. Saleha yang menyaksikan semua ini merasa muak. Baginya, Aryo adalah sosok yang menjijikan dan tidak memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Situasi semakin memanas ketika Nando bersumpah akan memberikan pelajaran kepada Aryo agar ia tak lagi merasa bisa bertindak semena-mena. Dalam kemarahan yang membara, Nando memutuskan bahwa ia tak akan membiarkan Aryo mengganggu hidupnya dan orang-orang yang ia cintai. Sementara itu, Aryo mulai menyadari bahwa rencananya hanya membawa kehancuran. Tetapi rasa penyesalan itu datang terlambat, meninggalkan dirinya terjebak dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Sementara itu, Saras seketika termenung diam mematung. Hatinya dipenuhi rasa dilema yang sulit ia ungkapkan. Saras merasa tak enak hati menerima tawaran bantuan dari Nando, mengingat betapa sering pria itu sudah mengulurkan tangan untuk keluarganya. Namun pernikahannya yang dipenuhi keterpaksaan semakin menyesakkan, membuatnya merasa tak sanggup lagi bertahan. Di satu sisi, ia ingin menghargai kebaikan Nando dan tak ingin merepotkan. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa bertahan dalam situasi ini hanya akan menyiksa dirinya lebih dalam. Rasa malu dan kebingungan terus menghantuinya, membuatnya merasa terjebak tanpa jalan keluar. Di tempat lain, Bara yang selalu menjadi pendengar setia bagi Saras juga merasa bersalah atas situasi tersebut. Sebagai orang yang sudah lama dekat dengannya, ia merasa tak mampu berbuat apa-apa untuk membantu Saras keluar dari permasalahannya. Namun dalam hatinya ia bertekad bahwa suatu saat nanti ia akan membalas semua kebaikan Nando yang telah banyak membantu Saras dan keluarganya. Bara berjanji ia tak akan membiarkan rasa tak berguna ini menguasainya selamanya. Dan ia akan menjadi seseorang yang mampu memberikan arti dalam hidup Saras ketika waktunya telah tiba.